أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه أما بعد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قد قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
nahnu naqussu 'alaika min anba'i rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba. Al-mukarram al-muhtaram, para habaib yang mulia, yang terhormat, para tokoh-tokoh agama, khusus ada Sahibul Idris, akhina billah, guru Sabilin sekeluarga. Ada tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, semuanya rahimakumullah. Wabil khusus ucapan terima kasih pada pengatur acara yang memberikan waktu pada malam hari ini di tempat yang sangat mulia, yaitu Majelis Ta'lim Da'watul Khair, dalam rangka memperingati hari lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sama-sama kita menjanjkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita bisa berhadir kembali bertemu muka, bersilaturahim. Tidak ada tujuan selain kita menta'zim, mentauqir, mengagungkan hari atau bulan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam selalu terlimpah tercurah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Memperingati hari Maulid atau kita membuka jiwa untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya tidak ada kata batas waktu. Kapan saja, di mana saja, kita tetap kada berubah untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita di sini hanya mungkin ribu-ribu, artinya dibanding dengan pengagungan Allah, agungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dikubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana tempat curahan rahmat Allah. Setiap siang hari Allah Ta'ala menurunkan malaikat 70.000 yusalluna ala nabi, amaliyahnya hanya membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 70.000 di Madinah. Malaikat orangnya. Kalau disusun 70.000, mungkin sampai kemana nih kilonya. Tapi malaikat ada seperti capek, ada seperti rasa panas, ada seperti rasa bosan. Siang hari 70.000 di makam Rasulullah. Malam hari yang siang naik 70.000, malam hari turun lagi 70.000 beserta rahmat Allah
malaikat amaliyahnya yusalluna ala nabi, membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa yang kita kerjakan ini sangat nilainya sedikit dibanding pengagungan Allah. Allah menta'zim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kata bulan, hanya ada kata siang hari 70.000 malaikat, malam hari 70.000 malaikat. Kalau dikali 70.000 kali 140.000 malaikat. Hanya amaliyahnya setiap waktunya insallun ala nabi, dan mereka tidak besar-besarnya terus saja amaliyah, tapi tidak terlihat bagi orang yang berziarah. Orang yang ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di situ tempat rahmat Allah, dan di situ Allah memuliakan dengan turunnya 70.000. Tapi mereka tidak berbadan seperti kita. 70.000 itu kecil, tempatnya cukup aja, karena badannya rohaniah. Ada jasmani, ini kan memerlukan tempat. Ruh tidak ada tempat. Ini satu ambilan dasar pertama, supaya jangan kita kecewa atau merasa saya hilang rasanya uang saya, atau tenaga saya, atau pikiran saya, atau seluruh apa yang saya sumbangkan, saya gunakan untuk memperingati hari maulidnya Rasulullah sallallahu. Tidak ada nilainya itu. Allah lebih lagi menta'zim, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kita. Tapi kita punya batas, semampu kita. Alhamdulillah kita bisa semuanya, bisa kumpul untuk memperingati hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun hanya munasabah dengan bulan Rabiul Awal. Setiap kita kumpul, ada juga malaikat yang hadir, hafid, sayyarin, datang. Mereka mencari tempat-tempat di mana orang-orang yang yusalluna ala nabi, baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama yang perlu ditaruh di dalam jiwa seluruh orang muslim. Jangan merasa saya sudah memuliakan, mencintai Rasulullah. Jangan merasa sudah mencintai, tidak ada. Hanya setitis kecil cinta kita dibanding daripada para malaikat Allah. Malaikat Allah lebih dari kita. Orang yang ada manusia, malaikat. Ada dari otaknya pikiran dunia, ada dan memikirkan makan, minum, tidur. Malainya hanya yusalluna ala juga. Kita yang perlu tidur, perlu makan, perlu minum, perlu pergaulan yang aman, perlu persatuan yang baik. Yusalluna ala nabi sangat penting, karena salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti pada malam hari ini kumpul-kumpul kita membaca salawat, kemudian ditambah terjemahan kita baca, isinya tidak ada lain agar supaya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat kita perlukan. Kita di akhir guru-guru tua kita sudah meninggalan wafat. Kita tertinggalnya ada satu masyarakat. Jangan memikirkan politik,
yang dicari keuntungan, yang dicari kemuliaan, yang dicari saya harus maju. Jangan. Ada lagi harapan. Guru-guru besar kita sudah berdahulu saja. Hanya yang tertinggal contoh dari mereka. Ya seperti ini, kita kumpul di majelis, baca salawat, pahami lagi isi perkumpulan kita, satukan hati, jadikan perkumpulan ini menjadi satu kegembiraan, satu kelapangan di dalam hati, walaupun seperti sangat capek, panas, seluruhnya itu dikesampingkan. Jadikan hati bagaimana berkumpul sekedudukan dengan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalamnya farah kegembiraan. Jangan dibawa kesedihan. Apa caranya? Karena tidak bisa nur yang ada di dalam dada kita, nur iman, nur Islam, nur tauhid, nur ma'rifat, itu tidak bisa muncul kalau orangnya kesedihan di dalam dirinya. Karena kesedihan itu satu dinding yang mendinding seseorang menerima ridha dengan apa yang Allah takdirkan. Makanya para aulia ada sedih. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Rasulullah sejarah aja yang mencatat beliau disebut tahun amul huzun, tahun duka cita. Rasulullah tidak pernah sedih. Hanya sebagai percontohan kepada kita. Perjalanan kehidupan Rasulullah tidak seperti kita. Kita salah belakang. Walaupun ada orang tua tetap nyaman pada Rasulullah. Perjalanan Rasulullah yang diceritakan oleh seluruh kitab-kitab itu lebih susah daripada kesusahan kita. Sakit Rasulullah lebih daripada sakit kita. Tapi tidak ada kata sedih. Hanya sejarah saja menyebut tahunnya, tahun duka kita karena meninggal teman beliau, meninggal istri beliau, pendukung perjuangan beliau. Sebutlah amul huzun. Sebenarnya beliau tidak ada. Karena Allah Ta'ala terus saja sebagian Allah menepusku, kami menceritakan ambai Rasul, cerita para Rasul-Rasul Allah manusabitu bihu'ada, untuk memperkuat hati engkau di dalam menjalankan risalah Allah. Umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat satu musibah di dalam dunia ini. Ingat Rasulullah lebih besar musibahnya daripada umatnya. Asyadul bala al-amiyah umal amsal bangsa. Jangan dengan satu musibah yang kecil menghilangkan keimanan kita kepada Allah, menghilangkan kecintaan kita kepada Rasulullah, kita durhaka kepada orang tua kita. Sampai satu musibah saja seseorang bisa jengkel hatinya. Saya sudah beribadah, saya sudah bersedekah, saya sudah baik. Kenapa Allah tetap dari saya musibah? Lebih baik saya, nauzubillah, keluar dari Islam. Ini otak-otak orang yang dikuasai oleh syaitan. Dia tidak kenal bahwa Rasulnya lebih susah daripada dirinya sendiri. Sehingga Rasulullah sampaikan kepada umat saya, apabila seorang yang sakit, ingat sakitnya Rasulullah lebih 3 kali daripada umatnya. Kita kalau sakit panas biasa saja, tapi Rasulullah lebih 3 kali daripada kita. Rasulullah dalam susahnya sampai beliau menaruh batu di parutnya. Kita tidak pernah menaruh batu di parut. Karena beliau kelaparan untuk menghilangkan rasa pedih parut lapar, didinginkan dengan batu, ditaruh
Artinya apa? Sangat susahnya perjalanan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang awal memperjuangkan agama kita, sahabat Rasulullah SAW beserta Rasulullah, mereka tidak diperbolehkan untuk membeli apa yang perlu mereka butuhkan, sehingga mereka makan dalam kayu. Maka oleh sahabat, apabila kami buang air, sama seperti sebagaimana itu binatang sapi yang keluar hanya daun kayu, yang keluar hanya rumput. Kita cuma sedikit. Kadang-kadang di dalam kita memperjuangkan syiar agama Allah, karena kita sama, yang mengajar, yang belajar sama isinya, memperjuangkan syiar agama Allah. Di dalam diri kita, karena kita kurangnya pengetahuan, kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu ada halangan sedikit, sudah tidak lagi berhenti, maunya senang gitu. Kalau ngaji sejam capek duduk. Jadi kalau lihat televisi 10 jam sepak bola ada capek. Ya namanya kita. Main HP itu habis salat isya sampai subuh pada mengantuk mata. Ya begitu hadir di majelis peringatan Maulid, ada tahan mata ngawuh. Artinya apa di dalam diri kita? Begitu disebut nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada kontakan nur yang nurnya ada di dalam diri kita, sehingga tidak membangunkan orang yang terjaga, tidak menghilangkan kesusahan orang yang susah, tidak menghilangkan kesedihan orang yang sedih. Kenapa? Karena nurnya itu tidak dipelihara. Nur yang ada di diri seluruh kaum muslimin, ana minallah wal mu'minun minni. Aku dari nur Allah, sabda Rasulullah, orang mukmin dari nurku. Nur Rasulullah, apabila disebut nama Muhammad, dia akan bergetar di dalam, tapi tidak terasa, seperti magnet montok. Laksana kita mencucuk satu lampu, begitu dicucuk, dia akan mengeluarkan nur cahaya. Tergantung lampu wattnya. Kalau lampu watt ya kecil cahayanya, 10 lebih besar, 15 lebih besar, tergantung si hamba, si orang mukmin. Ini satu cara agar supaya kita bisa bersemangat. Ini satu cara agar supaya kita bisa tidak ada halangan sama sekali di dalam memperjuangkan syiar agama Allah. Di dalam kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada ilmu, cinta kepada ibadah, cinta kepada para habaib, cinta kepada ulama, cinta kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruhnya satu pertambangan, di tengahnya, di atasnya cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bercabanglah di bawahnya kesempurnaan cinta kepada Rasulullah, cinta kepada ilmu, cinta kepada ibadah. Bagaimana seseorang cinta kepada ilmu kalau sama gurunya dia tidak cinta, dia tidak punya peradaban, dia tidak menghargai gurunya? Tidak bisa. Kita semua bisa berdiri sini, bisa berbicara berkah rohaniah guru kita, berkah ilmu guru kita, berkah doa guru kita. Kita apa yang bisa? Apalagi kami di pondok di Banjarmasin tidak pernah bagaimana sih cara berpidato, bagaimana sih cara berceramah. Hanya satu cara khutbah saja diajarkan.
khutbah yang benar. Seseorang dalam khidmah dia hanya lurus ke depan. Tidak ada kanan khutbah, tidak ada juga kaki. Itu saja yang diajarkan. Kanan dan kaki itu bukan dari Rasulullah, tapi dari orang ahli yang berceramah. Tapi begitu di luar khutbah, ceramah tidak ada. Pelajarannya tidak ada kan. Kayak apa supaya simpati orang begitu kita berceramah senang udah begitu tidak ya. Seluruhnya berkah para doa orang saleh, guru-guru kita yang dulu, sehingga tidak ada seperti kita merasa berat seperti harus seperti ini dikatik, seperti harus tidak ada. Berkah dari rohaniyah dulu keluarlah di dalam lidah kita, melewati perasaan di dalam batin kita, nur guru kita memancar, sehingga bagi orang yang cinta kepada ilmu ia mengerti. Satu saja, saya cinta kepada ilmu. Cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini bukan Rasulullah. Kita ini manusia biasa. Rasulullah kekasih Allah. Rasulullah tidak ada bandingnya. Siapapun tidak ada sampai kepada makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ilmunya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, tidak ada. Baik wujud rupa, wujud jasmaninya, tidak ada. Bagaimana kita mau mencintai orang yang sempurna, sedangkan kita orang yang kurang? Bagaimana mencintai orang yang bersih, sedang kita orang yang kotor? Bagaimana mencintai orang yang dia bersangatan alim, sedangkan kita orang yang jahil? Tapi Allah tidak membiarkan kita terputus dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditaruh oleh Allah peralatan untuk cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah hati. Hati dibalut oleh Allah dengan balutan beberapa jindi yang pada zahirnya ditaruhlah di dalam tulang rusuk di dada sebelah kiri, berbentuklah seperti buah sanubari. Ditaruh di dalam, di tengah lagi Allah menaruh, dipelihara oleh Allah. Diberi apa sih fungsi hati? Fungsi hati agar supaya seseorang tidak akan lupa lagi kepada orang yang ia cintai. Dengan hati kita bisa terhubung dengan Rasulullah. Dengan hati kita bisa terhubung dengan Allah. Karena hati asli Allah kasih kepada kita dari nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut di dalam hadis awal-awal yang Allah cipta adalah hati. Awal-awal Allah cipta adalah akal. Awal-awal yang Allah cipta adalah ruh. Awal-awal Allah cipta adalah nafsu. Seluruhnya bahannya untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana si hati ini caranya mengontak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena di dalam hati tidak ada huruf dan suaranya. Tidak ada sama sekali di dalam hati ini campuran yang adanya nur. Adapun di waktu kita salat, Allahu Akbar. Begitu salat kita di dalam hati banyak suara. Itu bukan suara hati, tapi itu was-was. Min syarril waswasil, ada kata was-was. Artinya, kalau seseorang mempaham asal wujud dirinya karena kepada Allah atau karena kepada nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di waktu salat itulah makna khusyuk.
Allahu Akbar. Jangan ada kata berubah, wujud dia kembali. Jangan ada kata berubah, dia yang ada misalnya nur yang dia pakai, atau yang ada misalnya af'al Allah yang dia pakai. Jangan berubah. Inilah yang dinamakan khusyuk. Kalau kita mau menjadi orang khusyuk tidak akan mampu, karena kita dibarengi di dalam hati kita ada kata nafsu. Jadi bukan yang ingat kepada pasar, ingat kepada pergaulan kita, ingat kepada anak, ingat kepada duit, itu bukan hati, itu was-was. Tapi bagi orang yang sudah diberi Allah anugerah, tidak memberi bekas itu was-was. Hanya seperti suara saja. Kita mau salat, ada orang berjalan bercerita, itu tidak mengganggu besar. Allahu Akbar. Hanya tawajjuh. Wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal ardh. Tawajjuh hanya kepada Allah. Ini usul sudah. Ada martabat hati, ada martabat anggota. Tetapnya anggota kada berubah sesuai perintah, peraturan yang Allah perintah. Pertama, ayo bagi orang yang mau mencintai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gunakan jiwa hatinya untuk menghubungkan kepada Rasulullah. Bagaimana caranya hati menghubung kepada Rasulullah? Maka dia harus mengenal sebagaimana Rasulullah ajarkan kepada Jabir bin Abdullah. Jabir bertanya, ya Rasulullah, apa yang Allah cipta awal sebelum perkara Asia ini ada? Maka Rasulullah bersabda, nur Nabi. Maka apabila dia memandang Asia, hatinya tidak ada yang dipandangnya, hanya nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama, tanda Allah memberi peralatan dalam diri kita untuk tetap cinta, artinya terhubung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu memandang nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh Asia bahannya daripada nur Rasulullah. Allah beri lagi peralatan agar supaya kita bisa menolongi hati kita agar lebih kuat, lebih tahan, mencintai Rasulullah. Ditolongilah kita dengan adanya lidah. Maka lidah disuruhlah taksir minas salah alaih. Perbanyaklah membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di lidah fungsi untuk mencintai Rasulullah, dia memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kata banyak itu 100, 200, 300, 500, 1000, 10.000, 20.000? Tidak ada kata banyak. Itu hanya sebagian hitungan. Kata banyak menjadikan salawat itu basah lidah ini siang dan malam, hanya mengalir air salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sahabat Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, saya habiskan waktu hanya membaca salawat kepada Engkau separuh. Rasulullah suruh tambah, sehingga Allah habiskan seluruh waktumu hanya ini menolongi hati agar supaya cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peralatan Allah cipta. Kita belum tahu kenapa Allah cipta mulut, cipta mata, cipta telinga, cipta tangan, kaki, badan. Peralatan seluruhnya ini hanya tujuan satu. Awal Allah mencipta, Allah cipta jin dan manusia. Tidak ada tujuannya kecuali beribadah kepada Allah. Kalimat bi itu ternyata hitungannya beribadah, mengenal aku, mengenal kekasihku, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini peralatan fungsi seluruhnya supaya kita bisa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah saja kalau lidah, baca aja. Kalau bisa dihitung untuk istiqamah, bagus. Yang penting lebihkanlah salawat daripada ngomong. Kepandir aja siang malam, lebih baik baca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lidahnya ini bagamat kita hidup hendak kaya, kita menjadi pegawai lakas tinggi,
kita garing, lekas sembuh, orang susah hidup, ada kemudahan, ada hajat kabul. Hanya malihnya Allah suruh taksir minas salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak ini hanya menulungi karena akan menjadikan cinta yang sudah ada di dalam hati, di dalam jiwa kita menjadi lebih lagi tumbuhnya, bertambah keberkahan bacaan salawat yang asalnya dihitung, dikira tidak akan terjadi, tapi dengan salawat kepada Rasulullah. Dan ini telah dibuktikan oleh para aulia, bahkan orang-orang yang maksiat membuktikan kebenaran. Orang yang makan riba, di waktu dia meninggal dunia, maka berubahlah badannya menjadi hitam semuanya, kepalanya berubah menjadi kepala babi. Tapi dia banyak baca salawat kepada Rasulullah, maka datangnya Rasulullah sapu dengan tangan yang mulia, berubahlah dia menjadi ahlul jannah. Badannya berubah putih, warna kekuning-kuningan, dan dia kembali kepalanya sebagaimana kepala manusia. Ini orang yang makan harta haram, Allah buktikan dengan baca salawat kepada Rasulullah. Padahal Rasulullah mengingatkan, satu saja darah kita tumbuh daripada yang haram, neraka bacaan kita. Tapi orang baca salawat tidak ada kata neraka. Coba, apalagi orang-orang saleh. Orang salehnya apalagi ini orang maksiat punya salawat di zaman dia. Sangat mudah nih. Karena jalan hanya dunia ini, warbahan dadaannya diserahkan kepada Rasulullah. Orang jahat tadi harta karun, emas, harmata, seluruh apa yang ada di dunia, kekayaan, apa yang ada seluruhnya. Rasulullah memegang kuncinya. Kita satu kali baca salawat, 1 kesusahan, 10 kesusahan, 100 kesusahan hilang. 1 kali baca salawat, derajat kita 1 derajat, 10 derajat, 100 derajat, 1000 derajat diangkat Allah. 1 saja sangat mudah baca salawat kepada Rasulullah. Mudah, cuma kita terlena dengan kehidupan sehingga lupa Allah menyuruh hidup, kita diberi sempurna. Ternyata tujuannya agar supaya kenal cinta kepada kasih Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya itu sekali. Apabila sudah cinta kepada Rasulullah, menderusuk sampai kepada Allah Ta'ala, langsung terjadi. Asal sudah sempurna kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat mudah lah. Yang baru masuk dalam ada jam karena dia kalawasan itu jam berapa? Belum jam 10. Minum dulu. Pian ada yang lainnya lah, minum aja. Belum ada tawaran minumnya. Jauh nang nawarin, jujur orangnya. Tapi sama aja pada air putih juga. Akhirnya kada belain lah. Allah memberi tambahan peralatan untuk cinta kepada Rasulullah melewati mata. Rasulullah awalnya tuba liman da'an. Beruntung orang bagi yang melihat takut. Ini syaratnya. Tuba liman da'ani, ra'aman da'ani. Tuba liman lam yarani wa anma nabi. Orang tak melihat aku tapi beriman. Kita mata fungsinya untuk melihat. Coba kita lihat, yang kita lihatnya ini
pada zahirnya saudara kita orang muslim. Yang kita lihat rumah, kendaraan, tumbuh-tumbuhan, langit, bumi, binatang, dan jangan baku. Tapi lihat sejarah, langit, bumi, mereka selalu ada Nabi. Bergemuruh di waktu lahirnya Rasulullah. Binatang bergemuruh di waktu lahirnya Rasulullah. Artinya menyambut, berarti ada seluruhnya mengandung nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melihat kandungannya, pada hakikatnya melihat Rasulullah, maka disinilah dilarang orang muslim memandang kepada saudara muslim dengan pandangan menghina saudaranya. Karena saudaranya itu ada mengandung nur Nabi Muhammad. Orang muslim begitu berjalan bertemu dengan saudaranya muslim, dia dianiaya, dizalim, dia tidak menolongi saudaranya yang dia dizalim, maka dia orang muslim tidak dapat pertolongan Allah. Kita ini lagi hidup ini gagah. Mana ada ular mengambil kayu lah memukul, lagi hidup. Supaya udah mati, dililitnya kenapa buka? Ada orang hendak mengambil kita, nah cepat kita cupit maling itu dia menyimpan. Lagi hidup nih aja sudah di dalam kubur, ada bedaya lagi hidupnya aja kalau menangkis orang menampar, nah tangkisan dibuang keluar, buang dalam ke bawah, talabat buang dalam keluar, wah parutan. Lagi hidup aja udah di dalam kubur, ada bedaya lagi, tak catuk malaikat aja. Ada kawan nangkis ditangkis genal malaikat pada seorang. Pejatukannya itu aja 40 manusia kalau mangkat. Dicatukan kaki tanah halus nih kayak ada tak-tak. Sampai ke 7 lepis tak-tak. Sesadikan malaikat, nih siapa lelaki ini nah? Siapa nih? Nah, ditampayakanlah, hadirlah Rasulullah. Ulun gak tahu jawabannya, ini gimana hidup? Catuk nih gegencang karena tinggal lemak aja, kuliah kulung-kulung. Mahadar rajul bisa ilaikum ila khalqi ajmain. Siapa lelaki ini? Kita di dalam kubur. Yang lain ada di film. Rasulullah di dalam kubur ditampaykan oleh Allah. Nih lelaki ini siapa orangnya? Orang mukmin menjawab, "Wa sayyidina Muhammadur Rasulullah." Itu Nabi Muhammad, kami beriman dan kami mengikut. Yang mereka guring aja gitu. Kayak guring pengantin. Tambahin kayak guring pengantin, kayak kakak pengantin guring. Namun kalau lihat aja kan kita guring. Kayak apa malaikat ini mendustai juga. Maksudnya mungkin senang tuh. Kayak orang guling senang dan nggak tahu lagi. Malaikat kan bisa kawin juga. Tidur, enam mata harus. Tidur kamu seperti tidurnya pengantin. Tahun yang sudah kawin kayaknya guling nggak kadang. Nah ini malaikat. Maknanya bahwa di beda Allah lah kenikmatan di dalam kuburnya, maka meluaslah kuburnya, maka kubur berubah menjadi mahliga yang sangat istimewa, raudhah daripada raudhah surga, jadi surga kubur. Karena begitu dipilih Rasulullah, dihadapkan kepada kita, siapa lelaki ini? Kita lihat ternyata nur, muka Rasulullah nur, badan sidin nur. Orang Muslim tidak pernah lupa. Karena di waktu hidupnya
tahu dan kenal kepada Rasulullah sehingga batin ini tahu sudah langsung menjawab wa sayyidina Muhammadun. Di malam hari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha ada lampu Sidin hendak menjahit apanya orang bahari boleh aja dijahit malam. Orang Uyah ini Pak Malik boleh di mana maulah Uyah ini bahari potong rambut boleh malam. Uyah ini potong rambut malam. Artinya kan dia kemarin karena bedanya mungkin bahari nggak potong rambut malam tak potong malingnya. Karena ada ini lampu haram kayak siang ada bicara palingan potong rambut. Jadi pemali itu hanya kata bahasa orang kurang baik itu aja bahaya. Bahasa sapu aja malam hari membawa rezeki. Iya duit gugur. Orang laki orang bini kan ingat ambil. Anak bahasa sapu duit tuh pada angguannya. Ada cadar mau ini tarang dan apa. Karena kayak ini di dalam hukum apabila kotor bersih tidak ada kata diri kita kotor bersih. Sunnah betul untuk ada kata ada boleh ibu-ibu dalam keadaan datang bulan darahnya bersihkan darah tidak ada kata pengaruh bersih itu aja kata dari kita rumah kotor bersih selesai ada kata waktu ini kalau tidak itu hanya tambahan karena orang dahulu sangat memelihara keluarga jangan salah. Tidak dengan zaman kita. Sesuai dengan Rasulullah. Akhir zaman malam nanti seperti siang. Kayak siang. Tapi beliau berbicara di Mekah. Mekah itu nanti di malam hari sama seperti siang. Pian berjalannya dia ke umrah ke sana. Hari siang sunyi manusia kuring namanya. Hari malam banyaknya manusia. Hari bulan Ramadan ada naik uang ya. Di pinggir jalan minum kopi, makan kacang. Alahan pada kita di Indonesia ini. Ada kebaikan puasa di sana. Ada berasa aja puasa di Makkah, ada berasa nggak? Lapar juga. Sama aja pada lapar puasa itu kan ada lapar kan puasa, ada juga hidup. Lapar itulah tanda puasa, karena diberi Allah rasa hadis Taurat. Mana mati belum puasa. Ayo pacar berpuasa. Orang melatih puasa atau melatih rasa sakitnya puasa itu di dalam jiwa. Bukan kanyang terus. Tahu lagi ya 10 habis sahur mau minum rumah supaya ada lapar ya. Pas bertambah sekali tabah orangnya kebanyakan ke rumah antang ngedinja malih kami maka dijadikan peralatan oleh Allah untuk mencintai Rasulullah. Tapi tadi bukan memandang saudara kita, tapi memandang hakikatnya adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita punya peradaban bertetangga, bergaul, orang yang dikenal, orang yang tidak dikenal, orang yang sekedudukan dengan kita, karena mereka seluruhnya dimuliakan oleh Allah dengan mengandung nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua sudah, satu mulut, hati ini bahan pertama. Mulut menulungi, mata pun menulungi untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya seluruh jiwa kita ini isinya tidak ada lain selain kalau seseorang bisa menjadikan hidup ini hanya untuk mencintai, mengagungkan, menolongi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu fungsinya. Seperti ini dari Al-Quran.
walladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu ulaika humul muflihun. Dan orang yang beriman dengan Rasulullah, modal pertama iman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa azzaruhu ay waqaru, mereka menghormat dan ta'zim kepada Rasulullah. Memang Quran yang nyuruh kita ada tata krama peradaban di dalam hidup kepada Rasulullah, beda dengan kita kepada orang lain. Di zaman Rasulullah tidak boleh memanggil nama Rasulullah ya Muhammad, ada boleh. Rasulullah di rumah dikatuk pintu sidin dilarang oleh Allah. Berbicara dengan Rasulullah lebih nyaring daripada Rasulullah, dilarang oleh Allah. Nah, tarfa aswatun fawqa sautin Nabi. Kamu jangan menyaringkan suara melebihi suara Rasulullah. Artinya ada kearifan dari Allah. Allah mentaukir, menghormat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita umatnya mengamalkan tata cara yang Allah perintah. Ini kalimat wazzaru ay waqaruhu wa nasaruhu, dan mereka menolong akan Rasulullah. Kita menolong Rasulullah, tidak ada lain selain menolong agamanya, menolong saudara kita. Jangan sampai berpecah belah, berbeda boleh, tapi tetap satu, la ilaha illallah. Kita boleh ada yang lebih pintar, ada setengah pintar, ada yang paling bungur, ada apa? Tetap satu kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Bungur yang dibunguli sekali. Ada orang kita. Karena bungur itu pun umat Rasulullah. Jangan berubah, karena sudah meninggal, sudah tahu. Soalnya bungur itu di atas langit angka 7, seorang kecimpuk-kecimpuk di alam dan kita bahari. Dikira yang betul lanjang jarangnya, itu amat bahari. Sekali sudah meninggal dunia. Dari manusia sekalinya bahwa di sini. Kayak mana ini? Padahal orang tidak kayak bungur kalau dan yang mesin teh, kayak Allah tahu lagi tahu. Ini kan ada tahu amat. Hanya hidup. Karena Tuhan juga ke Banjar juga kan tahu amat juga. Ada orang Banjar wujud. Selatan kita dari Banjarmasin turun sampai Karamantai itu sangat kuat dan teguh. Ini yang pertama di dalam. Dari situlah Datuk Sanggol Sumatera mencari guru di mana ke Banjarmasin. Itu pengarang Nurul Nafis urang Banjarmasin. Pengarang Amal Ma'rifat urang Banjarmasin. Amun kada turun ke Banjar, kada dapat ini. Kamakah bukan tetap turun ke Banjar. Karena kita lagi halus meminum tanah orang Banjar. Tanah orang Banjar, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Hancur tanah menjadi zikir la ilaha illallah. Raja udah Hamid Abulong tak kawan anu sidin mangleh raja memancar darah la ilaha illallah Muhammadur urang Banjar. Kenapa nih seperti ini? Asli Banjar. Orang dari Balikpapan mengkadai bagal belajar di Banjar. Separuh aja dekat. Banjar gudang asal. Ya tukang apa yang menyembunyikan kecil. Jadi hanya mengajarkan jahirnya sabilal muhtadi. Tapi begitu anak cucu sih jadilah tentang nih, nah ini betul. Kalau sudah ini berikir di mana nabagana ada berubah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kada ada ria lagi, kada ada sombong lagi, kada ada ujub lagi, kada ada merasa alim lagi, kada ada merasa pintar lagi. Ini ditanam betul. Tapi di dalam orangnya kayak orang biasa ya. Tapi sampai waktu Allah menghendaki ada apa? Di Banjar juga mengaji.
Hanya turun kemana-mana kaki nana pariman orang banjir juga. Inang dijing pas anjuk-anjuk cari ya orang banjir. Pulang ke Pedulangan sana tuh, karena bukan ke Pedulang kan. Intainya dirampoknya cari juga orang banjir. Rupanya kayak apakah orang banjir ini? Bagian nggak dipercaya, bertani ya sana. Banjir. Satu, peralatan Allah untuk mencintai Rasulullah. Hati ini yang pertama. Kedua, mulut. Ketiga, mata. Sebenarnya tujuan bertani mas, tapi kita sudah setengah 10 sudah. Kayaknya ini aja sekadar untuk menambah kita memperingati maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanamkanlah cinta di dalam hati kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena nur beliau sudah ada di dalam hati kita, maka nur itu akan memancar lagi kepada seluruh anggota kita yang menghasilkan kita menjadi orang-orang yang sangat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bertahlil. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri nafathati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحيطهم العلي العظيم. أبدا الذين أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. لا إله إلا الله على النبي صلاة الله. لا إله إلا الله على النبي سلام الله. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم.
اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. فاتحة. إياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا صحابي رسول الله أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تصيبنا على قراءتنا هذه وغيرها صوبا جيدا وأجرا منك عجيما، وأن تتقبلها منا بفضلك وإحسانك قبولا حسنا جميلا جليلا، ونسألك أن تجعلها من هدة تصلها إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم زيارة في سارة قرابه ثم صوبا مثل صوبه جلك إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آله وصحبه وقرابه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم صوبا مثل صوبه جلك إلى أرواح أئمة المجتهدين وقالدهم في دين والله من العلم وقوم المفسرين وسدد سبيات المهاجرين وتحميل بإحسان إلى يوم الدين ثم صوبا مثل صوبه جلك إلى أرواح مشايخنا ووالينا وجدتنا وأخواتنا وقرابتنا وجيراننا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لهم وارحمهم واغفر عنهم اللهم اغفرهم من رياض الجنة وتجعلهم من فقار النيران. اللهم إن كانوا محسنين فاجب بإحسانهم وإن كانوا محسنين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم أنزلهم كلمة المغفرة والشفاعة على أرواحهم. اللهم أنزلهم كلمة المغفرة والشفاعة على أرواحهم. اللهم أنزلهم كلمة المغفرة والشفاعة على أرواحهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.